negeri kita tidak hanya milik orang normal ya, orang tunarungu pun pemilik negeri ini, dan mereka dilindungi konstitusi. Dan kita membantu pemerintah untuk pemerintah mungkin hari ini belum mampu, ke depan juga kita akan membuat program-program pendekatan terhadap pemerintah. Kita membuat Komnas Perlindungan Tunarungu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Saleh. Saya dari Pondok Pesantren Jamhariyah. Jadi pondok ini pondok kemanusiaan tunarungu. Jadi semua orang tidak harus beragama Islam untuk belajar agama atau belajar tata hidup dengan baik. Kalau yang muslim nanti ya belajar Quran, menghafalkan Quran isyarat, alif, ba, ta, ta, kemudian sampai perjalanannya sampai tajwid. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Alhamdulillah tahun kemarin itu sudah deal dengan Kemenak, bersama-sama kami dikumpulkan oleh Lajnah Quran Bahasa Isyarat. Kemudian kami berencana untuk membangun pondok pesantren Jamhariyah ini menjadi pondok yang besar, pondok sebagai pondok percontohan tunarungu dunia. Kita mau buat madrasah, mimpinya ya sampai punya universitas atau mungkin lembaga yang skala nasional atau internasional. Kalau nggak muslim, artinya kalau non muslim tetap bisa belajar di sini, karena tunarungu bisu tuli itu hampir seperti dari nol. Belajar mengeja, belajar membaca, belajar muamalah, akhlak, belajar apa yang dibutuhkan untuk kehidupan bekal di hari tua, yang mungkin bagaimana hidup dengan baik, makan duduk, minum duduk, kemudian tidak berbohong. Nah, itu kan semua orang membutuhkan itu, tidak harus orang Islam. Maka kami deklarasikan Pondok Jamhariyah adalah pondok kemanusiaan tunarungu Grogolan Yogyakarta. Dari teknamnya kemanusiaan, maka kita bergerak di dunia sosial. Pondok ini ada dua model, ada gratis dan ada juga yang berbayar. Tentunya dengan model subsidi silang ya, yang mampu mendanai. Kemudian teman-teman juga berkiprah di dunia ekonomi. Teman yang santri yang sudah besar kita ajari masang keramik, ya, kita ajari berjualan, membuat produk-produk fishery industry, pengolahan hasil perikanan, yang kebetulan pondok kami sudah memiliki. Namun kecil, serapannya masih sangat kecil karena ini perlu gerakan besar. Semua masyarakat bisa menerima, kemudian bisa memperkerjakan tunarungu seperti mempekerjakan masyarakat yang lain. Pondok ini berdiri sebenarnya sudah lama ini. Pondok Jamhariyah itu adalah pondok orang tua saya. Namanya kebetulan orang tua saya namanya Jamhari, maka kami bawa asasnya menjadi Pondok Jamhariyah. Saya Muhammad Saleh bin Jamhari, anak terakhir dari Bapak Jamhari, Pak Yai Jamhari. 2016 kami mulai membuat program-program tunarungu, taklim, bahasa isyarat. Kemudian ada juga baca Quran. Nah, kalau dulu sebelum tahun 2021 masih pakai bahasa alif, ba, ta, sa itu. Namun sekarang alhamdulillah sudah pakai tajwid, sudah ada panjang pendek, harokat, kemudian semua yang ada di tajwid itu kita aplikasikan ke bahasa isyarat. Pondok ini sudah menampung hari ini sampai 240 orang. 40 orang santri yang mukim, yang tinggal tidur di pondok. Kemudian yang 200 lebih ya, itu yang datang dan pergi. Karena kita basicnya adalah kultur pesantren. Saya dulu di Kerapia, kemudian 3 tahun di Tebu Ireng. Maka kultur kita ya ada pondok seperti pondok NU seperti umumnya, ada orang yang santri kalong, ada yang santri mukim.
santri Kalong 200 lebih itu datang setiap bulan 1 kali. Awalnya setiap Sabtu, namun karena kami kurangnya kemampuan, karena dia harus bekerja, harus punya anak, punya istri, maka ya kami seadanya, semampu mereka. Tapi itu pun ya alhamdulillah, setiap kali pengajian ya, kita buat pengajian, mereka kita bekali, setelah pulang kita kasih besek. Besek itu ya kayak berkat itulah, kalau habis tahlilan atau habis ada mukodaman di pondok-pondok, kemudian kita bawakan dia, isinya beras atau gula atau minyak atau ikan, macam-macam ya, apa yang kita miliki di pesantren. Dan ini sangat terbatas sekali teman-teman. Mungkin halayak ramai bisa ikut membantu memprogramkan ini ya. Mungkin kalau ada kelebihan dana atau kelebihan rezeki bisa disalurkan ke kami, bisa kita bangun satu rencana besar, rencananya umat Islam, karena ini adalah gerakan satu-satunya mungkin ya, kalau kami boleh bicara, ini pondok satu-satunya yang memiliki izin operasional. Sudah diketahui Kemenak, DIY dan Jakarta, bahkan kita sering kali diundang untuk beberapa penjelasan tentang dunia tunarungu ke seluruh Indonesia. Kami ke Bandung, Solo, Jakarta ya, untuk mengenalkan. Semakin banyak orang berkiprah, semakin banyak orang datang untuk membantu. Tidak hanya uang, membantu tidak hanya uang, bisa tenaga, bisa pikiran, bisa kesempatan, atau bisa peluang-peluang yang lain yang bisa kita respon. Kami melatih 16 orang setiap bulan dengan BLKK Jamhariah. BLKK kita atur mereka menjadi bahasanya entrepreneur, wirausahawan lah, sehingga dia bisa menjadi pemilik dari negeri kita. Negeri kita tidak hanya milik orang normal ya, orang tunarungu pun pemilik negeri ini, dan mereka dilindungi konstitusi. Dan kita membantu pemerintah untuk pemerintah mungkin hari ini belum mampu, ke depan juga kita akan membuat program-program pendekatan terhadap pemerintah. Kita membuat Komnas Perlindungan Tunarungu, karena berbeda tunarungu dengan difabel atau dengan tunanetra, dengan daksa, beda. Tunarungu dia secara umum normal, bahkan tenaganya lebih besar daripada orang normal mungkin, tapi di dunia tenaga. Cuman kalau untuk urusan pendengaran dan bicara dia tidak bisa. Akhirnya mempersedikitkan kosakata yang dia miliki. Dia tidak banyak punya logika yang sama seperti kita. Tunarungu ada dunia juga umur intelektual dengan umur biologis. Mungkin umur biologisnya 40 tahun, tapi sebenarnya kemampuan intelektualnya hanya sekitar 20 tahun. Artinya bisa kita bayangkan, umur 20 tahun, usia sudah tua, tapi cara berpikirnya masih seperti anak-anak. Nah, itulah yang harus kita pahami. Artinya di dunia pendidikan, di dunia usaha, di dunia apa saja itu perlu banyak pendekatan-pendekatan. Kami mengajak semuanya, semua masyarakat Indonesia, bahkan dunia, mari kita sama-sama membangun pondok pesantren Jamhariah Bisutuli Kemanusiaan untuk menjadi lebih besar. Dengan mungkin harapan dan kesempatan mereka yang terbatas, bisa kita bantu semaksimal mungkin.